Baik, terima kasih kepada Pak Sumbakti sebagai host pada pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, saya sapa dulu, selamat pagi, shalom buat tambahnya Pak Butar-Butar, Pak Saud, Pak Pasaribu, Pak Victor, Pak Banwara, Ibu Dewi. Ya, masih itu saya lihat dan semua mungkin yang saya tidak bisa dapat lihat di handphone saya. Salam sejahtera buat kita semua. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerjaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini buat cinta kasih-Mu yang memelihara kami sepanjang malam ini. Sehingga pagi ini kami Tuhan boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan kami sebentar Bapak mau belajar sebagian dari firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan urapi setiap kami hamba-hambamu dimanapun kami berada, biarlah urapan-Mu turun atas hidup kami. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan perdengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi Bapak, sehingga apa yang dia sampaikan pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Inilah kami Bapa, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ya adapun yang menjadi tema kita pagi hari ini yaitu berubah menjadi lebih baik ya. Tentu kita setiap hari rindu bagaimana kehidupan kita hari ini lebih baik dari kemarin ya. Besok lebih baik dari hari ini. Begitu terus menerus. Nah, demikian juga Allah kita, Tuhan kita. Dia rindu kehidupan kita dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan gambaran Allah ya. Karena di dalam Alkitab, kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan kita segambar ataupun serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, mari kita buka ayat firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 18b. Ya. Baik, kami bacakan untuk kita semua, kita menyimak bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat yang ke-8b. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar ya. Sekali lagi saya bacakan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin ya untuk firman Tuhan. Di sana ada kata kemuliaan ya, dan ada kata roh ya. Dan ada pula kata serupa dengan gambarnya ya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia itu penuh kemuliaan dan segambar dengan Dia ya. Tapi oleh karena dosa kita jatuh ke dalam dosa ya, Adam dan Hawa pada waktu itu, sehingga kemuliaan itu hilang ya. Nah, dan itu bisa kembali hanya oleh karena Tuhan ya. Di situ dikatakan ya, hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kemuliaan itu ya. Kita tahu Tuhan itu adalah roh, maka yang kita perlu perbaharui juga adalah roh kita sebagai pusat dari kehidupan kita ya. Di mana hidup kita tanpa roh tidak ada gunanya ya. Nah, hidup kita, daging kita kalau tidak ada rohnya, maka kita dipindahkan ya ke tempat yang
bagi kita orang hidup itu sangat tidak menyenangkan, tidak disukai. Tapi itulah kehidupan. Apabila roh itu sudah tidak ada bersama dengan kita, maka semuanya berubah, semuanya sia-sia, semuanya tidak ada gunanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita agar kemuliaan Tuhan itu bisa kembali kepada kita, agar gambar Allah itu yang semula itu bisa kembali kita kenakan ataupun ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ya bahwa sasaran utama kehidupan kita orang Kristen yang sudah terpilih, yang sudah terpanggil adalah menjadi serupa dengan Kristus ya. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita layak, kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tahu tadi ya, setiap kita yang mau, yang siap dibentuk, yang rindu menjadi serupa dengan Tuhan, maka kita juga harus belajar. Kita harus mau diproses hal-hal yang rohani. Kita siap dibentuk oleh Roh Kudus ya, ataupun rohnya Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu pada pagi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana caranya ya agar hidup kita bisa berubah dari hari ke hari ya dengan maksimal, agar hidup kita bisa berubah lebih baik sesuai dengan perkenanan Tuhan. Ya, ada 4 hal ya yang kita perlu pelajari ataupun kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengevaluasi diri ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita evaluasi diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan sekarang ini? Dan bicara evaluasi, ini perlu kejujuran dan kerendahan hati. Bahkan juga pengorbanan. Berkorban kenapa? Kita tidak lagi mempertahankan ego kita. Ya, kadang-kadang kita berpikir, wah saya ini kan sudah lebih rohani, saya ini kan sudah lebih baik dari si A gitu ya. Nah itu salah. Tapi mari kita evaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Berikan waktu. Siapkan waktu untuk kita evaluasi di hadapan Tuhan. Yang pertama apa-apa saja yang kita evaluasi ya. Ada 5 hal yang kami catat yang penting kita evaluasi. Yang pertama tadi mengenai kerohanian kita ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana ya keberadaan rohani kita sekarang ini? Ya, apakah kita sedang galau? Apakah hati kita sedang kacau? Apakah hati kita sedang memikirkan hal-hal yang duniawi saja, yang sementara saja, ya? Atau kadang-kadang di luar kemampuan kita? Ini kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Kita membaca firman maksud kami ya, dan kita datang kepada Tuhan, kita undang Roh Kudus ya untuk mengoreksi hati kita, untuk mengoreksi pikiran kita, dan kita tulis ya hari ini saya sudah bagaimana, apakah masih ada kesombongan, apakah saya ini sekarang ini haus pengakuan, apakah saya ini haus pujian, apakah saya ini kepengen tampil selalu gitu ya. Nah jadi ini perlu kita koreksi. Saya pernah di sini hamba Tuhan ngomong begini, memang bercanda konteksnya ya, tapi saya jadi ingat ya juga ya gitu. Nah jadi dikatakan seperti ini, apa yang membuat sesuatu ataupun ministry yang kita kelola mengalami stuck atau mungkin kemunduran gitu ya. Nah mungkin ada hal-hal yang perlu dirubah gitu, atau mungkin ada yang perlu dikurangin, nah seperti itu gitu ya. Tapi itu melekat di hati saya, iya juga ya gitu kan. Nah itu kita evaluasi, kita catat, oh ya kelemahan saya di sini gitu ya. Nah itu kita catat, itu tentang kerohanian. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kesehatan kita ya. Dari segi kesehatan kita evaluasi ya. Mungkin sekarang ini kita perlu olahraga agar kita sehat. Mungkin perlu diet ya biar mengurangi berat badan
ya, atau mungkin juga berpuasa atau berpantang makan agar kita tetap sehat, kita tetap fix, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi tidak ada keluhan, tidak bisa ikut doa, nggak bisa bangun pagi karena malas bangun. Biasanya malas bangun itu atau badan itu berat itu karena kelebihan kolesterol juga atau asam urat dan sebagainya. Berarti kita harus jaga pola makan kita ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi yang perlu kita evaluasi ya? Hubungan ya. Bicara hubungan, hubungan dengan siapa? Dengan pasangan, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan mertua, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan cucu dan menantu, ya, bahkan hubungan di dalam komunitas seperti ini dan juga hubungan dengan masyarakat sekitar kita, ya, dengan teman kita segereja, teman kita berorganisasi dan lain-lain. Ini kita perlu juga koreksi. Apakah ada hal-hal yang belum terselesaikan? Apakah ada hal-hal yang masih ganjal di hati kita? Ya, kemarin dikatakan kita harus mau berdamai, kita harus jadi pendamai sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita koreksi. Nah, kemudian yang keempat apa? Bagaimana dengan usaha dan pekerjaan kita? Ya, ini juga kita harus evaluasi. Apakah kita sudah serius mengelolanya selama ini? Apakah kita sudah menjadi teladan, menjadi contoh di tempat kita bekerja, ya? Atau kita sebaliknya kita hanya malas-malasan, kita ingin hasil yang maksimal, kita ingin dipromosikan, tetapi untuk absen saja kita sering terlambat, sering mepet, sering nitip absen contohnya, ya. Jadi ini kita harus evaluasi bagaimana untuk tahun ini, bagaimana, apakah kita masih mau bertahan seperti itu. Nah, dengan tadi evaluasi tadi kita catat. Dan yang kelima, ya, kita evaluasi juga tentang keuangan kita. Ini juga hal yang sangat penting, ya, karena ya kita berkata tanpa uang kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya, kan gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita juga harus mengevaluasi bagaimana kita dalam mengelola keuangan. Ini masalah mengelola keuangan ini sangat-sangat penting. Ya, bukan saja hanya wanita atau ibu, tapi juga kaum pria, kaum bapak juga. Apakah kita menjadi pribadi yang boros, pribadi yang gampang terpengaruh, ya, diajak orang ke sana langsung kita pergi, kita tidak pikirkan, oh ya besok ada ini, ada itu gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran kita sudah pernah belajar di sini Kingdom Encounter, bagaimana cara mengelola uang. Harus setia dalam bekerja, setia dalam berkat Tuhan, setia juga untuk memberi ataupun memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian setia mengelola. Setia mengelola itu apa? Ditulisin yang penting-penting, yang tidak bisa ditunda apa? Contohnya bayar listrik, ya, bayar air, bayar uang sekolah anak, bayar transportasi yang lain, ya, biaya bensin itu yang tidak bisa ditunda, itu harus disisihkan. Nah, setelah disisihkan itu, ya, selain tadi pertama ucapan syukur sama Tuhan, disisihkan kebutuhan yang paling penting. Nah, kalau ada lebihnya boleh untuk hobi, ya, dan jangan lupa menabung. Nah, seperti itu. Nah, ini kita harus belajar dari sekarang sehingga jangan ada orang penghasilannya banyak, usahanya lancar, tapi selalu mengeluh dan mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak cakep di dalam mengelola keuangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pagi hari ini kita Tuhan ingatkan, yuk kita belajar lebih baik lagi dari hari ke hari. Karena Tuhan tidak suka anak-anaknya sengsara. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu dikatakan, janganlah kamu bodoh katanya. Waduh, ketika dibilang seperti itu kayaknya kita tersinggung. Tapi itu tadi, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak pintar mengelola, ya, kita tidak mau untuk belajar untuk lebih lagi, ya. Kemarin kata hambanya merestorasi pikiran kita. Itu kita sama dengan orang bodoh, ya, bukan orang arif atau orang bijak. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita belajar dan terus belajar agar kita semakin layak di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya, kita evaluasi. Kemudian yang kedua,
ya kita membuat planning ke depan berdasarkan evaluasi tadi, ya tentu kita sudah bisa membuat rencana-rencana ke depan, ya apa yang kita harus kerjakan, ya kemudian bagaimana untuk masalah keuangan, bagaimana untuk kesehatan, ya, tadi mungkin perlu diet, ya mungkin perlu mengurangi jumlah makanan atau apa saja, ya. Nah, kami sedang melakukan mengurangi, ya ataupun diet, ya tapi nggak juga diet terlalu memaksa, tapi tetap sehat gitu ya, dan mengurangi memakan yang berlemak-lemak, daging-dagingan kita kurangi, ya kita konsumsi ikan saja contohnya. Nah itu rencana ke depan kita tulis dari tadi yang apa yang kita evaluasi itu, ya, dan dikatakan di dalam setiap perencanaan kita mari libatkan Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan, biasanya kita tidak serius, ya. Kita jadinya ya udahlah hari ini, besok ada lagi yang menggoda, kita jatuh lagi sehingga tidak terlaksana dengan baik, ya. Oleh karena itu, mari libatkan Tuhan untuk di dalam perencanaan yang akan kita kerjakan, ya, di dalam Yakobus ayat yang keempat, ya, dan ayat yang masuk kami Yakobus 4 ayat 13 berkata demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya artinya apa? Kita melibatkan Tuhan untuk planning ataupun rencana yang kita buat tadi, sehingga kita bisa benar-benar melakukannya. Kita, ya, dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, di dalam membuat rencana-rencana tadi, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan agar kita bisa maksimal berubah? Kita harus punya komitmen, ya. Kita harus mempunyai sikap dan tindakan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar serius, berjanji dengan sungguh-sungguh untuk melakukan planning yang sudah kita buat tadi, ya. Untuk ini juga kita perlu penyertaan Tuhan, perlu penyertaan Roh Kudus sehingga kita berhasil melakukannya, melaluinya, ya, di dalam, ya, kitab Roma 12 ayat yang 11 berkata, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah artinya apa? Kita di dalam berkomitmen tadi, kita tetap melayani Tuhan, tetap nama Tuhan yang ditinggikan. Kenapa? Karena dalam perencanaan juga kita melibatkan Tuhan. Jadi di dalam action ataupun tindakan kita, kita jangan kendor, jangan ya 2 hari diet, nanti ke depannya ya habis diajak teman, ya kan, di sana diajak udah disediakan mumpung gratis gitu, akhirnya kita gagal lagi, ya. Itu namanya kita kendor, kita berubah pikiran, kita berubah sikap, akhirnya kita batal lagi, ya. Demikian juga untuk hal-hal yang lain seperti tadi keuangan, ya. Kadang-kadang karena ada teman, yuk ajak ini bisnis ini atau beli ini, ya. Kaum ibu juga sering ini kena tergoda. Begitu ke pasar, kalau melihat ada wah diskon, 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 ya, langsung kita tergoda. Yang tadinya tidak ada pikiran untuk membeli, akhirnya kita belikan ke itu, padahal itu adalah uang belanja, ya seperti itu. Tapi dikatakan apa? Kalau kita sudah komitmen, kita sudah janji, maka jangan kita kendor melakukannya. Lakukan terus dengan baik dan seperti untuk melayani Tuhan, ya. Kemudian yang keempat, ya, sikap yang harus kita lakukan agar kita bisa berubah maksimal menjadi segambar dengan Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan
seluruh hidup kita kepada Tuhan, yaitu penyerahan diri secara total, ya. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak, ya. Amin, ya. Jadi agar kita bisa maksimal, ya tadi sudah evaluasi, kita sudah bikin planning yang baru agar kita maksimal, agar kita berhasil, agar kita sukses. Kemudian kita berjanji di hadapan Tuhan, komitmen, ya, terus mengerjakannya terus menerus, jangan kendor. Nah, kemudian yang ketiga, kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh rencana kita, dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, maka Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang perkasa itu, Dia akan bertindak, ya, kata firman Tuhan dalam Mazmur tadi. Dia akan melakukan apa yang sudah diridhoinya, apa yang sudah kita berikan tadi, apa yang sudah kita rencanakan tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, sangat tepat mungkin di awal tahun, ya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah punya rencana, ya, tapi yuk dengan firman Tuhan pagi hari ini kita mantapkan hati kita. Perubahan-perubahan apa saja yang perlu kita rubah dalam kehidupan kita. Mungkin juga dengan cara berbicara kita. Itu nampaknya sepele sehari-hari, tapi itu juga sangat perlu. Cara kita menyapa orang, cara kita memperlakukan orang, cara kita, ya, memandang ataupun berpikir atau menanggapi sesuatu masalah, itu juga sangat-sangat perlu, ya. Kalau kita berpikir dari segi positif, maka tidak akan terjadi benturan, maka tidak akan terjadi masalah, dan kita tetap connect kepada Tuhan, ya, connect kepada Roh Kudus. Tadi dikatakan hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang dapat merubah kita menjadi segambar dengan Dia, seperti gambar semula yang Dia ciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini, ya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sabdanya, memuji Dia, karena salah satu juga, ya, cara ataupun tindakan yang membuat kita bisa maksimal ketika kita bersepakat dengan Tuhan, ya, kita berkolaborasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan saja yang bertindak, kita tidak siap, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita punya kerinduan, ketika kita mempunyai rencana, ketika rencana itu kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita sepakat, maka apa yang kita rindukan, ya, kita kembali kepada gambarnya Tuhan, ya, itu akan bisa terlaksana dengan baik, ya. Sekali lagi, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ya, mari kita belajar bersama-sama, ya, di mana Allah mau, ya, agar kuasa Kristus itu nyata melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui apa yang kita kerjakan, melalui kasih kita kepada orang, kepada siapa saja tanpa pandang bulu, melalui kebenaran yang kita kerjakan, dan di dalam Kristus Yesus tentunya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan. Kami tahu Bapa, hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa menerima, merenungkan, dan melakukan setiap firman yang Tuhan perdengarkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami, hati kami, pikiran kami, seutuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan bertindak, membimbing kami, menuntun kami, membawa kami kepada jalan kebenaran, sehingga kami bisa
menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami bisa mendapatkan segalanya. Di dalam Engkau kami bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Amin, amin. Ya, luar biasa. Hari ini dengar firman Tuhan. Ya, saya berikan 2 orang yang bisa tanggapi. Tapi sebelumnya saya orang yang pertama menanggapi daripada pemaparan firman Tuhan pada saat pagi ini. Yang saya bisa dapatkan pada pagi ini tentang mengevaluasi diri. Dan ini sangat penting, kemajuan dalam hidup ketika ada waktu mengevaluasi diri. Saya ada beberapa kali saya terlambat masuk gabung dengan Zoom ini karena saya adalah orang yang membuka, tapi saya terlambat dan membuat yang lain pun ikut terlambat. Apa yang saya lakukan? Saya membeli sebuah jam waker, mana jam waker ini ketika saya tidak bangun, dia membangunkan, berbunyi. Biasanya saya duluan bangun, tapi ada kalanya karena capek, jam waker itu ikut membantu, membangunkan. Ini salah satu contoh mengevaluasi diri. Yang kedua, apa yang dilakukan? Kalau suasana kok hari ini kok berbeda, kok tidak seperti hari kemarin indahnya, saya mengevaluasi lagi. Jadi setiap hari saya belajar mengevaluasi diri. Dan juga kami tingkatkan juga hubungan komunikasi dengan pasangan hidup, dengan teman hidup, bahkan dengan teman-teman yang lain. Karena saya berdiri saya supaya Tuhan berbicara lewat teman-teman yang lain. Sebagai contoh juga kemarin kita dengar pemaparan dari hambanya, Muara Tua Buta-Buta. Itu saya mendengar. Dan apa yang saya dapatkan dari itu, yaitu apa yang pernah saya alami. Bagaimana saya membangun hubungan kembali yang sudah retak. Saya beli apel yang bagus, saya bawa ke tempat di mana saya perlu membangun hubungan kembali yang baik, dan bercerita tentang bagaimana saya orang yang disakiti. Saya cerita. Hanya ada rekonsiliasi. Sampai hari ini, luar biasa Tuhan bekerja. Jadi perlu namanya mengevaluasi diri ini. Nah, hanya orang yang mengevaluasi diri bisa maju dan meningkat seperti tadi. Lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya, bahkan hari besok juga akan lebih baik dari hari ini. Jadi saya diberkati ya. Jadi kami belajar mengevaluasi diri tadi. Dan itu salah satu kunci bagaimana kita meningkat. Jadi saya diberkati Tuhan hari ini. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikannya hari ini. Dengan harapan ke depan akan lebih maju lagi. Tuhan berkati. Kalau ada yang lain yang bisa menanggapi, silakan ya buka mic-nya, nanti saya berikan kesempatan